Inflasi Amerika Serikat naik menjadi 2,9% pada Desember 2024. Surplus neraca perdagangan Cina naik menjadi 104,84 miliar dolar Amerika Serikat. Pengangguran Korea Selatan naik ke level tertinggi dalam lebih dari 3 tahun. Halo sahabat finansial, apa kabar Anda akhir pekan ini? Selain informasi tadi, Bursa Global sepekan akan menghadirkan rilis data ekonomi penting pekan ini 13 hingga 17 Januari 2025. Bersama saya Maria Rahuhalek, kita jelang Bursa Global sepekan selengkapnya. Sahabat finansial, inflasi Amerika Serikat naik menjadi 2,9% pada Desember 2024. Data tersebut tercatat naik dari posisi November 2024 sebesar 2,7%. Perkembangan laju inflasi Amerika Serikat dinantikan pelaku pasar keuangan global. Berdasarkan data Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat yang rilis pada Rabu pekan ini waktu setempat, mencatat inflasi pada Desember 2024 mencapai 0,4%, kemudian tingkat inflasi secara tahunan mencapai 2,9%. Angka ini sesuai dengan perkiraan para ekonom. Inflasi kali ini dipengaruhi kenaikan harga energi yang kembali meningkat sebesar 2,6% pada akhir tahun lalu. Dorongan terbesar adalah harga bensin yang mencapai 4,4%. Kemudian harga pangan juga ikut andil dalam inflasi sebesar 0,3%. Selain itu, harga tiket pesawat, mobil baru dan bekas, asuransi kendaraan, dan perawatan medis juga ikut menyumbang laju inflasi. Lalu, harga sewa hunian naik 0,3% pada Desember 2024, yang merupakan kenaikan untuk bulan kedua. Sewa antar pemilik dan sewa tempat tinggal naik setelah kenaikan terkecil sejak 2021. Sementara itu, inflasi inti Amerika Serikat sebesar 3,2% pada Desember 2024. Angka ini masih lebih baik dari perkiraan para ekonom yang sebesar 3,3%. Pada inflasi inti tidak memperhitungkan makanan dan energi. Inflasi Amerika Serikat yang naik dinilai dapat menjadi alasan bagi Bank Sentral Federal Reserve atau The Fed untuk memberi jeda penurunan suku bunga acuan. Meskipun pelonggaran moneter disambut baik, namun serangkaian analisis tetap diperlukan pejabat The Fed karena nilai inflasi masih berlanjut. Tekanan harga yang berkepanjangan telah berkontribusi pada aksi jual di pasar obligasi global dan memicu kekhawatiran bahwa pelonggaran kebijakan The Fed tahun lalu terlalu cepat. Masih dari Amerika Serikat, data inflasi grosir secara tak terduga naik pada Desember 2024. Indeks harga produsen untuk permintaan akhir naik 0,2% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pelaku pasar keuangan global terus mencermati data inflasi Amerika Serikat. Mereka juga tertarik untuk mencerna inflasi grosir Amerika Serikat yang tidak terduga turun pada Desember 2024. Berdasarkan data Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat yang dirilis pada Selasa waktu setempat, mencatat indeks harga produsen atau IHP untuk permintaan akhir naik 0,2% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Sementara itu IHP inti tidak mengalami perubahan. Dari November 2024 secara tahunan, IHP keseluruhan naik 3,3%, sedangkan IHP inti meningkat 3,5%. Setelah data ini dirilis, imbal hasil obligasi Treasury turun, indeks berjangka S&P 500 naik, dan nilai dolar melemah. Beberapa kategori dalam IHP menunjukkan hasil yang beragam pada Desember 2024. Harga perawatan rumah sakit tidak berubah, sementara layanan dokter dan manajemen portofolio mengalami kenaikan moderat.
Dalam beberapa pekan terakhir, pelaku pasar keuangan global menaikkan ekspektasi inflasi di tengah tingginya permintaan, sementara permintaan Presiden terpilih Donald Trump yang akan datang mengancam untuk menaikkan tarif impor. Data inflasi 2024 dan data pasar tenaga kerja yang kuat dapat membuat pejabat Bank Sentral Federal Reserve atau The Fed menurunkan ekspektasi mereka terkait pemotongan suku bunga. Sahabat finansial, surplus neraca perdagangan Cina naik menjadi 104,84 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.700 triliun rupiah pada Desember 2024. Angka tersebut melampaui ekspektasi pasar sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat. Cina menunjukkan kekuatan pasarnya di kancah internasional. Surplus neraca perdagangan Cina melampaui ekspektasi pada Desember 2024. Surplus neraca perdagangan Cina yang dirilis pada Senin pekan ini waktu setempat tercatat naik menjadi 104,84 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.700 triliun rupiah pada Desember 2024. Angka tersebut melampaui ekspektasi pasar sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat. Angkanya juga naik dari 97,44 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan sebelumnya. Namun Cina tidak mengejar surplus perdagangan. Menurut Wakil Kepala Administrasi Umum Kepabianan Cina, Wang Lingjun, Cina tidak menargetkan surplus perdagangan. Wang juga mengatakan tingkat ekspor impor dan neraca perdagangan yang spesifik adalah murni hasil dari dinamika penawaran dan permintaan internasional, pembagian kerja industri, dan kompetisi pasar. Masih menurut Wang, surplus perdagangan Cina jika dilihat secara persentase dari produk domestik bruto berada dalam rentang yang wajar dan telah menurun secara signifikan dari level tertinggi dalam sejarah. Selain itu, tingkat surplus perdagangan Cina masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara pengekspor besar lainnya. Masih dari Cina, ekspor Cina mencapai rekor tertinggi sebesar 7,1% jelang perang tarif Donald Trump. Hal senada juga terjadi pada kinerja impor yang juga naik 2,3% pada 2024. Bea Cukai Cina pada Senin waktu setempat merilis data ekspor impor Cina. Ekspor Cina mencapai rekor tertinggi pada 2024 lalu. Ekspor naik 7,1% menjadi 25,5 triliun yuan atau setara dengan 3,5 triliun dolar Amerika Serikat pada 2024. Nilai ekspor naik hampir setiap bulan pada tahun lalu. Kondisi itu mendorong ekspor melaju ke level tertinggi selama habis pandemi. Permintaan yang kuat dari luar negeri telah membantu pertumbuhan ekonomi domestik yang sebelumnya mengalami kesulitan karena krisis properti yang berkelanjutan dan konsumsi yang melemah. Tarif ekspor Cina turun selama lebih dari setahun. Hal itu karena deflasi yang berkepanjangan sehingga perekonomian memburuk dan menekan harga barang. Namun pertumbuhan volume perdagangan Cina telah melampaui target dengan total volume ekspor naik 7,3% hingga November 2024. Kondisi ini dapat dilihat dari aktivitas pelabuhan Shanghai yang mana pada tahun lalu menjadi pelabuhan pertama di dunia yang menangani lebih dari 50 juta peti kemas berukuran 20 kaki. Pelabuhan tersebut memproses 51,5 juta peti kemas pada 2024, hampir 5% lebih banyak dibandingkan tahun 2023. Kemudian Bea Cukai juga merilis data impor yang naik 2,3%, meninggalkan surplus perdagangan yang belum pernah terjadi sebelumnya sebesar 7,1 triliun yuan. Dari India, data inflasi grosir tahunan naik menjadi 2,37% pada Desember 2024. Angka tersebut meningkat dari bulan sebelumnya yang hanya sebesar 1,89%. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India mencatat tingkat inflasi tahunan berdasarkan indeks harga grosir seluruh India mencapai 2,37% pada Desember 2024. Angka itu meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 1,89%.
Indeks harga grosir untuk semua komoditas mengalami sedikit penurunan sebesar 0,38% secara bulanan pada Desember 2024 yang mencerminkan koreksi harga pada segmen tertentu. Namun secara tahunan inflasi menunjukkan tren peningkatan yang signifikan karena tekanan permintaan dan biaya di sektor tertentu. Tingkat inflasi ini didorong oleh kenaikan harga pada sejumlah segmen utama seperti bahan pangan, produk manufaktur, tekstil, dan barang non-makanan. Untuk kategori barang utama, indeksnya turun sebesar 2,07% secara bulanan dan mencapai 193,8 pada Desember 2024. Penurunan ini didorong oleh harga bahan pangan, harga minyak mentah, dan gas alam. Sementara untuk non-makanan, kelompok bahan bakar dan listrik mengalami kenaikan sebesar 1,90%, membawa indeksnya menjadi 149,9. Kemudian untuk produk manufaktur, indeks tetap stabil di angka 143,0 pada Desember 2024. Di antara 22 subkelompok produk manufaktur, 11 subkelompok mengalami kenaikan harga, termasuk tekstil, bahan kimia, dan produk fabrikasi logam. Data yang dirilis Senin pekan ini waktu setempat juga menunjukkan inflasi berbasis indeks harga konsumen turun ke level terendah dalam 4 bulan sebesar 5,22% pada Desember 2024 karena penurunan harga pangan. Tingkat pengangguran Korea Selatan naik ke level tertinggi dalam lebih dari 3 tahun. Tingkat pengangguran yang disesuaikan secara musiman melonjak menjadi 3,7% pada Desember 2024. Korea Selatan menunjukkan penurunan jumlah lapangan pekerjaan. Tingkat pengangguran di Korea Selatan naik ke level tertinggi dalam lebih dari 3 tahun terakhir. Berdasarkan data Kantor Statistik Nasional Korea Selatan yang rilis pada Rabu pekan ini waktu setempat, mencatat tingkat pengangguran yang disesuaikan secara musiman melonjak menjadi 3,7% pada Desember 2024. Angka itu naik dari 2,7% pada bulan sebelumnya. Kondisi ini mencapai titik tertinggi sejak Juni 2021. Kenaikan angka pengangguran ini menjadi bukti lebih lanjut dari ekonomi yang terguncang oleh pertikaian darurat militer dan kecelakaan pesawat yang mematikan beberapa waktu lalu. Korea Selatan telah kehilangan 52.000 lapangan kerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam kontraksi pertama sejak Februari 2021. Kemerosotan di pasar kerja terjadi saat kepercayaan konsumen dan bisnis merosot paling dalam sejak merebaknya COVID-19. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.